Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Indah Tripurwati. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Kebonjeruk Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2018 04011288. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kewirausahaan yang bertemakan ide bisnis. Oke, kita lanjut bahas materinya. Cus. Ide bisnis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Ide atau gagasan sama dengan cita-cita, sedangkan bisnis atau usaha dalam ilmu ekonomi adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan sebuah laba. Jadi, ide bisnis itu atau ide usaha adalah respon seseorang atau banyak orang atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan pasar atau masyarakat. Sumber ide bisnis yang pertama, kebutuhan dan permintaan pasar. Kejelian seseorang melihat kebutuhan dan permintaan pasar merupakan peluang untuk memulai bisnis. Ide bisnis berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar akan menjadikan usaha tersebut dibutuhkan oleh konsumen, sehingga produk yang dihasilkan akan dengan mudah dijual dan menjadikan bisnis berjalan selama ada kebutuhan dan permintaan pasar. Lalu yang kedua ada keahlian dan keterampilan. Sedikit sekali orang yang memiliki keahlian. Oleh karenanya, ide bisnis yang bersumber dari keahlian, jika dilaksanakan akan mengantarkan seseorang berbeda dari yang lainnya. Ini sangat menguntungkan sekali dalam menjalankan bisnis yang hanya orang tertentu saja yang bisa menjalankannya. Dengan kata lain, saingannya hanya sedikit. Keterampilan yang sudah dimiliki dan dikembangkan dalam waktu cukup lama dapat dijadikan peluang usaha atau peluang bisnis. Lalu yang ketiga ada hobi atau minat. Sumber ide bisnis berdasarkan hobi akan menjadikan seseorang bersemangat dalam melakukan bisnis. Bisnis yang didasarkan pada hobi akan menjadikan seseorang betah pada bisnis tersebut, yang menjadikan seseorang fokus pada bisnis yang dijalankan. Minat atau hobi cukup efektif untuk membangun keyakinan dan motivasi kuat untuk mandiri. Orang tidak merasa terbebani bila melakukan kegiatan yang ia sukai, terutama yang berkaitan dengan hobi dan minat. Lalu yang keempat ada kreativitas. Kreativitas seseorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang banyak merupakan sumber ide bisnis. Dengan kreativitas, produk yang dihasilkan akan memiliki daya tarik tersendiri bagi kebanyakan konsumen. Yang kelima ada jaringan dan relasi. Bersilaturahmi merupakan kunci akan datangnya rezeki berupa relasi yang akan membentuk jaringan. Ide bisnis berdasarkan jaringan dan relasi ini memiliki keuntungan adanya tingkat kepercayaan yang baik. Semakin luas jaringan dan relasi, maka akan semakin besar kesempatan kita untuk menawarkan barang atau jasa yang kita miliki. Lalu selanjutnya ada pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman diri sendiri atau orang lain bisa menjadi guru yang baik dan sumber ide bisnis. Pengalaman buruk atau gagal seringkali sulit dilupakan. Lalu kita akan berupaya mencari cara yang baru untuk mengatasinya. Cara ini akan membuka peluang munculnya ide yang menarik. Demikian juga pengalaman kerja yang diperoleh, karena jenis pekerjaan yang pernah dan sedang ditekuni juga merupakan sumber sangat besar untuk menghasilkan ide-ide bisnis yang tepat. Terakhir ada nasihat atau saran. Mencari bisnis atau mencari ide bisnis dengan cara meminta nasihat dari orang-orang yang sukses dalam bisnis adalah langkah baik, dikarenakan kita akan belajar banyak dari pengalaman orang tersebut tanpa harus merasakan kegagalan orang tersebut serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Teknik mendapatkan ide bisnis. 1. Tukar pikiran, yaitu melalui diskusi, rapat, sharing, atau aktivitas lain yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu. Biasanya dilakukan dengan para sahabat atau orang-orang yang berpengalaman
pengalaman lebih. Lalu yang kedua ada berandai-andai atau mengumpamakan sesuatu akan terjadi, juga merupakan teknik mendapatkan ide bisnis. Mengubah mimpi menjadi kenyataan, seperti contohnya memperoleh uang, menjadi bos, menjadi orang yang dihormati, disegani, meningkatkan kepuasan hidup, dan lain-lain. Yang ketiga ada keingintahuan, yaitu dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Yang keempat ada pendekatan tidak langsung, yaitu upaya dilakukan guna membahas ide yang akan dikembangkan, karena tidak memungkinkan membahas secara menyeluruh. Pada saat menemui jalan buntu harus mempertimbangkan pendekatan baru. Lalu yang kelima, komponen yang dimodifikasi, yaitu ide baru hasil dari memodifikasi ide lama dengan cara memilih produk atau jasa yang akan disempurnakan, membuat daftar tentang semua bagian dengan sistematis, selanjutnya dimodifikasi sesuai dengan tujuan. Yang terakhir ada meditasi. Meditasi merupakan suatu teknik menghasilkan ide dengan memusatkan pikiran dan perasaan. Upaya ini dilakukan agar meningkatkan keyakinan diri, memusatkan diri pada cita-cita, merangsang ide, kesiapan mental, menciptakan daya inovatif. Mengembangkan ide bisnis. Yang pertama, menentukan sumber ide bisnis. Sumber ide bisnis bisa datang dari dalam diri sendiri, diberitahu oleh orang lain, hasil tukar pikiran, diskusi dengan teman, atau ingin meniru ide bisnis dari sebuah bisnis yang sudah berjalan. Yang kedua ada menentukan ide bisnis yang bagus. Ide bisnis ditemukan melalui pemikiran yang positif dan kreatif. Ide bisnis datang dari berbagai sumber yang berbeda. Ide bisnis yang bagus biasanya asli dan mencerminkan kesempatan bisnis yang perlu dilambah, atau kegiatan baru, atau cara baru untuk mengembangkan kegiatan yang terkait dengan bisnis-bisnis tradisional. Kesempatan bisnis adalah suatu celah antara apa yang dibeli oleh masyarakat dengan apa yang saat ini ditawarkan oleh bisnis yang sudah ada. Yang ketiga ada daftar ide bisnis. Tulislah semua ide yang timbul dalam pikiran sebelum benar-benar memulai bisnis. Daftar ide ini yang nantinya dijadikan pembanding antara ide yang satu dan ide yang lainnya, agar benar-benar menghasilkan satu ide yang kreatif dan inovatif. Untuk mendatangkan ide bisnis yang baik, harus mendengarkan orang-orang yang berpotensi menjadi pelanggan dan lingkungan sekitar. Mendengarkan calon pelanggan adalah suatu upaya menentukan ide bisnis yang tepat, karena bisnis yang dijalankan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar atau pelanggan. Yang keempat ada persaingan dengan produksi asing. Biasanya konsumen membutuhkan produk yang bukan hanya murah tetapi kualitasnya bagus. Oleh karena itu, jika produk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, maka produk kita kalah bersaing dengan produk yang lain yang secara kualitas dan kuantitas lebih baik dari produk kita. Lalu yang kelima ada menentukan pemirsa atau pasar. Sekalipun idenya benar, hebat, itu mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Itulah mengapa hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan target atau orang-orang yang akan membeli dan menggunakan produk. Lalu yang keenam ada penelitian dan analisis ide. Sebelum bergerak atau memulai menjalankan bisnis, Anda harus meneliti dari berbagai perspektif. Pertama, pikirkan calon pelanggan. Yang kedua, pertimbangkan tidak hanya orang-orang yang akan membeli produk atau mereka yang akan berinteraksi langsung dengannya, tetapi juga hal yang mungkin berperan dalam bagaimana produk berada di pasaran. Nah, itu dia penjelasan materi tentang ide bisnis. Semoga penyampaian saya bisa diterima dan dipahami oleh kalian semua. Apabila saya ada kurang, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye-bye. Dan saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.